Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dukung channel ini agar tetap bisa upload konten. Caranya, beli merchandise di marketplace. Link di deskripsi ya. Di konten sebelumnya, sudah kita coba berangkat dari Jabodetabek ke Wonosobo dengan harga terjangkau pakai bus Sinarjaya Group DMI. Untuk menonton kontennya, bisa lihat dari link di atas atau di deskripsi. Dan untuk pulang ke Jabodetabek tepatnya ke Bogor, ada juga jurusan dan kelas bus Sinarjaya dengan harga yang terjangkau. Bagaimana beli tiketnya, naik dan turun di mana, dan bagaimana rutenya, dan dapat fasilitas apa saja, mari simak di konten kali ini. Untuk beli tiket bus Sinarjaya Wonosobo Depok Bogor, bisa langsung ke Terminal Mendolo dengan beberapa alternatif transportasi. Yang pertama, naik bus Magelang Wonosobo jika turun Gunung Sindoro dan Sumbing. Bisa lihat busnya di link atas atau di deskripsi. Salah satu contohnya, setelah turun Gunung Sumbing, berjalan dari base camp Garung ke Jalan Parakan Wonosobo untuk naik bis tersebut dari depan kantor Desa Butuh. Bisa nonton pendakiannya di link atas atau di deskripsi. Kedua, jika turun dari Dieng atau Gunung Prau, bisa naik bus jurusan Dieng Wonosobo. Bisa lihat busnya di link atas atau di deskripsi. Ketiga, bisa naik taksi online dari manapun di sekitar Wonosobo. Untuk lihat taksinya seperti apa, bisa klik link di atas atau di deskripsi. Dan turun dari semua alternatif transportasi tadi di Terminal Mendolo Wonosobo. Biasanya diturunkan di dalam terminal. Jika di gerbang luar, maka tinggal berjalan ke dalam. Lalu cari deretan bus Sinarjaya dan langsung ke kantor agen yang ada di depannya. Kantor agennya bertulisan Sinarjaya DMI dan banyak informasi rute bis warna-warni. Sinarjaya dan DMI itu satu grup, jadi standar pelayanan pengantaran kemanapun tetap sama. Langsung ke loket dan beli tiket Wonosobo Bogor kelas eksekutif jam 4 sore. Bisa pilih kursi jika masih kosong dan bayar tarif Rp140.000. Mendapat tiket sesuai bis yang dipesan dan tertulis nomor bis untuk memudahkan mencari. Setelah dapat tiket, tinggal menunggu jam keberangkatan bis. Bisa lihat fasilitas di terminal. Ada toko oleh-oleh khas Wonosobo dari karika, keripik tempe, dan lain-lain. WC umum terpisah pria dan wanita dengan kloset jongkok dan bayar Rp2.000. Musola di gedung utama tapi sedang direnovasi, kurang tahu apa masih bisa dipakai. Dan banyak warung makan, bisa untuk makan di tempat atau bungkus untuk bekal di bis. Dan kita coba gudeg Mbak Bin, Brongkos Gule Rames, yang ada di samping kantor Sinarjaya. Pilihan menunya banyak, ada gudeg nangka, sambal krecek, opor, brongkos, buntil, dan lain-lain. Contohnya, nasi, sambal krecek, telur ceplok, kuah opor, dan mie goreng 12.000. Nasi brongkos daging sapi, tumis daun pepaya 15.000. Dagingnya besar dan empuk. Nasi sambal krecek, sambal kentang, dan kuah opor 8.000. Rasa enak dan harga hemat. Kami bungkus juga buat bekal di jalan, soalnya beneran enak rasanya. Cobain deh kalau nggak percaya. Karena masih 7 jam dari jam berangkat, jadi kami main dulu ke alun-alun Wonosobo. Untuk ke alun-alun dan balik lagi ke terminal, bisa naik angkot ini. Lengkapnya bisa nonton di link atas atau di deskripsi. Dan balik lagi ke terminal 8 menit sebelum jam berangkat. Alhamdulillah nggak telat. Dan langsung ke loket kantor agen untuk konfirmasi dan ambil 1 botol air mineral. Dan langsung menuju ke bis yang ada di area parkir bis terminal bagian belakang. Cari bis Sinarjaya Wonosobo via Belik, Depok, Bogor, nomor 41 RB, sesuai yang tertera di tiket. Jika ada barang bawaan besar, bisa ditaruh di bagasi luar. Dan langsung naik ke bis. Terlihat interior bis yang didominasi warna coklat dan krem. Kursi bis ukuran sedang, sandarannya bisa direbahkan, dan ada handrest untuk kursi gang. Sarung joknya bahan bludru coklat motif SJ, dan ada kantong barang kecil di belakang kursi. Bisa untuk menaruh air mineral dari loket tadi. Jarak kursi depan ke kaki juga cukup lega. Di atas kursi ada AC kepala berpenutup dan lampu baca bertombol. Di atasnya ada bagasi berpintu untuk barang ukuran kecil. Di langit-langit ada lampu LED dan palka atap untuk pintu darurat. Bagian depan ada rak TV, tapi sepertinya TV-nya sedang dicopot. Lalu ada kaca depan yang lebar dan pagar meja untuk bangku paling depan. Di belakang tidak ada toilet karena ini kelas eksekutif, bukan eksekutif toilet. Sampingnya ada kaca jendela yang lebar juga dan ada palu darurat serta gorden penutup. Begitulah fasilitas bis dan tunggu bis berangkat agak molor 40 menit dari jamnya.
Bis Sinarjaya Wonosobo Bogor menempuh jarak 499 km selama 11 jam, yang dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama dari Wonosobo ke rumah makan Panorama Selarang, melalui jalan nontol melewati Banjarnegara, Purbalingga, dan Bobotsari. Bis mulai berjalan keluar dari area parkir belakang, melewati area parkir utama yaitu bagian tengah terminal, dan keluar terminal dari gerbang barat dan belok kiri ke arah kota Wonosobo. Menyusuri jalan Purworejo Wonosobo dan melewati deretan pertokoan. Melewati jembatan Anak Kali Semanggung, pemandangan terhalang bendera partai. Melewati Tugu Kilometer 0 Kota Wonosobo, resmi melewati pusat kota ya. Dan terus sampai ke ujung jalan nasional Jalan Purworejo Wonosobo. Di pertigaan, belok kiri ke jalan nasional lagi, Jalan Wonosobo Banjarnegara, ke arah barat. Melewati Gardu Induk PLN Wonosobo, jangan mampir beli voucher token ya. Melewati SDN 2 Kali Erang, jangan mampir minta ponten PLKJ ya. Melewati daerah Selomerto, ada perempatan kecil, tetap lurus ke barat di Jalan Banjarnegara. Masya Allah, view sunset dan sungai Serayu di Jembatan Kerasak, asik kalau bisa nongkrong dulu. Melewati daerah Selokromo, ada SD negerinya 1 dan 2 bersebelahan, biasanya musuhan tuh. Masuk daerah Sawangan, bukan yang di Depok ya. Perempatan lampu merah tetap lurus. Masuk terminal Sawangan, masih di Kabupaten Wonosobo, menaikkan penumpang dulu. Buang sampah denda 500.000 PTS, perguruan tinggi swasta atau points ya. Bis kembali berjalan, keluar dari terminal dan belok kiri arah barat ke Jalan Banjarnegara lagi. Jalan ini paralel dengan Kali Serayu yang mengalir di tepi jalan, tapi view agak terhalang. Ya tipis-tipis terlihat kalinya dan pematang sawah di seberang, ya lumayan lah. Beralih dari Kabupaten Wonosobo masuk Kabupaten Banjarnegara, melewati desa-desa kecil. Masuk daerah Singamerta, pertigaan lurus ke arah barat. Masuk maghrib, ayo bocil-bocil pulang. Melewati Fox Harris Hotel dan PT SMK, pabrik pengolahan kayu, mulai hawa perkotaan lagi. Masuk kota Banjarnegara, pertigaan Parakan Canggah tetap lurus, melewati kantor Samsat. Ke ujung kota di daerah Kuta Banjarnegara, pertigaan Al-Munawaroh tetap lurus ke arah barat. Keluar kota Banjarnegara, masuk jalan nasional selanjutnya, Jalan Banjarnegara Purbalingga. Sudah agak gelap, jadi agak sulit baca tulisan di pinggir jalan. Kayaknya ini daerah Bawang. Ini sepertinya Purwonegoro. Kalau salah, tolong dikoreksi di komen ya, para informan. Ini daerah Kertayasa. Ya kencang dulu aja, perkara salah belakangan. Yang penting yakin. Ada bis kecelakaan. Gimana modelnya ini ya? Kok bisa bodinya melintang nutup separuh jalan? Dan sampai di daerah Kelampok. Belok kanan tetap di Jalan Purbalingga, namun kali ini ke arah utara. Karena masih capek turun gunung, jadinya ngantuk berat. Tidur dulu ya. Pokoknya dari Kelampok, terus ke utara, melewati Purbalingga, Bobotsari, Belik, Pegiringan, dan Pemalang. Terbangun pas berhenti di rest area rumah makan Panorama Selarang, Kabupaten Pemalang. Istirahat 30 menit, di sini boleh turun dari bis sampai dipanggil oleh suara pengumuman. Langsung turun bis, barang berharga jangan ditinggal, dan kita lihat ada fasilitas apa saja. Pertama, rumah makan. Tidak sebesar rumah makan Taman Selera di Indramayu, tapi terbilang cukup luas. Jika mau beli makan, bisa ke counter penjualan makanan dengan sistem prasmanan. Harga seperti di Taman Selera, nasi dengan lauk ayam 25.000 dan telur 15.000. Makan di meja bebas pilih, karena bungkus dari Wonosobo jadi nggak beli, numpang makan aja. Di sebelah counter prasmanan ada toilet, bayar Rp2.000 ke petugas di pintu. Ada pilihan kloset berdiri dengan urinoir yang sangat banyak, atau bilik toilet dengan jumlah yang banyak juga dengan kloset jongkok dan ember air plus gayung. Lalu di samping toilet ada musola, jalan dulu di koridor samping sampai ke gedung belakang. Musola dipisah jamaah pria dan wanita, tempat wudhunya bersih dan area sholatnya yang luas dan terang. Jika mau jajan atau beli oleh-oleh, ada toko kecil di pojok area makan, dekat parkir bis.
Setelah 35 menit, ada pengumuman bis akan kembali berjalan, dan langsung balik ke bis. Fase kedua, dari rumah makan Panorama Selarang ke Bogor, melalui jalan non-tol jalur Pantura, melewati Pemalang, dan Tegal. Lanjut ke tol Trans Jawa dari Brebes, menuju tol Pejagan, Kanci, Palimanan, Cikopo, Cikampek, dan Jor, Jakarta. Lanjut di jalan non-tol melewati Depok dan Cibinong. Lalu kembali masuk tol Jagorawi dan sampai di Bogor. Bis meninggalkan rumah makan dan keluar parkiran menuju pintu keluar. Namun sebelum keluar, seperti biasa, hitung jumlah penumpang dulu di pos keluar. Bis keluar rumah makan, belok kiri arah utara ke jalan Bantar Bolang, menuju kota Pemalang. Karena gelap, jadi sulit melihat pemandangan di sekitar, melewati SDN Surajaya 2, kayaknya. Ini kayaknya Bulog, terlihat dari area yang terang, pertanda makmur punya banyak beras. Melewati underpass tol Trans Jawa Pejagan Pemalang, masuk jalan DI Panjaitan menuju ke kota. Masuk kota Pemalang, di simpang Monumen Sirandu, belok kiri ke arah barat ke jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Melewati rumah-rumah warga, menuju jalur Pantai Utara Jawa, jalur klasik nostalgia. Melewati pintu perlintasan rel kereta, masuk ke jalan Hos Cokroaminoto, berkelok ke arah utara. Di ujung jalan, belok kiri ke arah barat, masuk ke jalur Pantura, menuju ke arah Tegal. Melewati Masjid Baitul Asfiya, gerbangnya megah dan cukup besar masjidnya. Melewati rumah warga dan juga cukup banyak pabrik dan gudang sepanjang jalur Pantura ini. Masuk kota Tegal dan melewati SMP Negeri 9 Tegal, auto pengen makan warteg. Belok kiri arah selatan tetap di jalur Pantura. Kok bangunan di Tegal ini megah-megah ya? Belok kanan arah barat tetap di jalur Pantura. Tiap makan warteg kita ikut membangun Tegal. Terminal bis dan SPBU di depannya juga megah loh. Asli pangling bener melihat pertama kali Tegal ini. Terminalnya gede banget, jarak pintu timur ke barat setara naik bis selama 1 menit. Wow. Terus ke barat di jalur Pantura, keluar Tegal menuju Brebes. Masih syok lihat Tegal megah banget. Di pertigaan Brexit alias Brebes Exit, belok kiri masuk ke jalan akses tol Trans Jawa. Berhenti sebentar menurunkan penumpang tidak jauh dari Brexit. Masuk tol Trans Jawa dari gerbang tol Brebes Timur. Waduh, jadi pengen makan telur asin. Jadi inget tragedi Brexit mudik 2016, banyak yang wafat, semoga husnul khotimah, amin. Melintas di atas tol Pejagan Pemalang, karena mau ke jalur arah Jakarta yang ada di seberang. Berkelok ke kanan arah barat, masuk jalur Jakarta, jalannya gelap, tokennya bunyi kali ya. Terus di tol Trans Jawa, Pejagan, Kanci, Palimanan, Cikampek, dan masuk tol Jor di Jakarta. Karena perut kenyang dan masih lelah, jadi tidur lagi. Hilang sampai di Jabodetabek. Dan terbangun di Jalan Raya Bogor, area Depok. Nggak lihat keluar di Kampung Rambutan dan lewat Ciracas, atau keluar di tol Cijago Cimanggis dan kiri ke Depok. Para informan yang tahu komen ya. Berhenti menurunkan penumpang di daerah Cisalak. Nggak ada yang jual salak. Lanjut berjalan di Jalan Raya Bogor ke arah selatan ke arah Cibinong. Masih di area Cisalak Cimanggis Depok yang banyak pabrik dan perumahan juga. Simpang Depok, lurus ke arah selatan tetap di Jalan Raya Bogor. Siang mah macet banget di sini. Berhenti menurunkan penumpang di Simpang Depok. Yang Depok 2, Tol Iskandar, ayo. Lurus ke selatan di Jalan Raya Bogor arah ke Cibinong, mendekati perbatasan atau Depok Coret. Berhenti menurunkan penumpang di simpang Terminal Jati Jajar. Tidak ke terminal, jalan aja ya. Lanjut di Jalan Raya Bogor, melewati daerah Cilangkap dan Tapos, masuk wilayah Cibinong City. Melewati flyover Cibinong yang melintas di atas rel KRL Komuter Lain Nambo Kota. Berhenti dan menurunkan penumpang di simpang Pasar Cibinong, bisa mampir beli sayur. Belok kiri arah timur ke Jalan Mayor Oking, arah pintu tol, melewati pertokoan dan pabrik. Sampai di simpang pintu tol Citerep,
melintas di bawah underpass tol Jagorawi. Berhenti menurunkan penumpang di underpass tol Jagorawi, banyak angkot ngetem. Di simpang tol Citerep, belok kanan ke arah selatan masuk ke tol Jagorawi arah ke Bogor. Tidak menurunkan penumpang lagi dan langsung menuju pemberhentian terakhir Bogor. Melewati exit tol Sentul Sirkuit, Mandalikanya Kabupaten Bogor nih. Melewati exit tol Sentul Selatan atau Sentul City, tidak keluar sini atau ke Bor. Melewati Bogor Rest Area di seberang jalan sih, jadi nggak bisa mampir juga. Simpang tol Ciawi, menepi ke kiri dan berkelok ke kanan arah barat menuju ke Bogor. Bis keluar tol Jagorawi di gerbang tol Bogor, bukan di Bor karena tidak ke Bubulak. Masuk jalan akses tol menuju ke Jalan Pajajaran dan melewati putaran di tengah jalan akses. Sesaat sebelum memasuki kota Bogor, Pak supir akan memberikan peringatan verbal. Bogor, Baranang Siang, Bogor. Bis belok kiri arah selatan ke Jalan Pajajaran dan melewati depan terminal Baranang Siang. Bis tidak masuk terminal, tapi berhenti di seberang terminal, di depan Jalan Bina Marga. Turun bis dan sampai di Bogor. Jangan lupa ambil barang di bagasi luar, dan begitulah bis Sinarjaya Wonosobo Depok Bogor. Dari titik ini untuk ke Ciawi, Cisarua, Puncak, Kebun Teh, Cibodas, Cipanas, dan Gunung Gede Pangrango, bisa naik bis kita dan angkot. Lengkapnya di link atas atau di deskripsi. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat jalan-jalan murah meriah, naik bis akap malam, harga terjangkau. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Kak mau kemana kak? Diantar? Ada angkot. Kabumi, Cibadak, Parung Kuda, Kabumi. Ayo, mas biasa ya.